Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang hasil makalah pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Identitas Nasional. Identitas nasional adalah suatu jati diri yang khas dimiliki oleh suatu bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Dalam hal ini tidak hanya mengacu pada individu saja, akan tetapi juga berlaku pada suatu kelompok. Identitas dibagi menjadi dua, yaitu identitas individu dan identitas kolektif. Identitas individu berarti keikutsertaan dalam pergerakan sosial, dan identitas kolektif merujuk pada pengakuan terhadap makna keanggotaan atau makna kebersamaan, batas-batas dan aktivitas-aktivitas dalam suatu kelompok. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri-sendiri yang ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional. Faktor-faktornya yaitu yang pertama faktor objektif, yaitu meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Sedangkan faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Robert de Vertos mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis. Ada 4 faktor, yaitu yang pertama faktor primer, yang kedua faktor pendorong, ketiga faktor penarik, dan keempat faktor reaktif. Faktor yang pertama mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah, serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dan kekhasan masing-masing. Faktor kedua meliputi pembangunan, komunikasi, dan teknologi. Lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Faktor yang ketiga mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Faktor yang keempat meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Pembentuk unsur-unsur identitas nasional dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai falsafat bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua identitas instrumental, yaitu berisi UUD 1945 dan tata perundang-undangannya. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bendera negara Indonesia, lambang negara Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Yang ketiga, identitas alamiah, yaitu meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, budaya, bahasa, dan agama, serta kepercayaan. Contoh identitas nasional Indonesia misalnya seperti pertama bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kedua bendera negara, yaitu sang merah putih. Yang ketiga lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat lagu negara, yaitu Pancasila. Yang kelima semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain. Baik, saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya silahkan teman-teman baca isi makalah yang sudah saya buat sekalian PowerPoint-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.